بيدي كل نفس ولمحة ولا خطر وذن يضرب بها السماوات والأرض وكل شيء وكائن في علمك أو قد كان وقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيكنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس ما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وترجعنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Setelah meringkaskan hukum ibadah dari segi diwajibkannya untuk berniat fardu atau tidak terbagi menjadi 5 bagian. 5 bagian. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina habibina Muhammad bin Abdullah. Amalan-amalan ibadah apakah wajib kita katakan fardu atau al-fard, apakah tidak dibagi menjadi 5 bagian. Seperti salat sekarang, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka wajib mengucapkan lafaz fardu. Misalnya usolli fardhu subhi atau usolli subha fardhon. Jadi boleh. Ada beberapa amalan tidak wajib, ada beberapa amalan ada perincian hukumnya. Ya. Yang kesimpulannya bahwa amalan kewajiban untuk mengucapkan lafaz farad dalam sebuah ibadah dan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ya. Yustaratu ta'arrudu lil fardhi bila khilaf. Tidak ada perbedaan antara ulama. Wajib itu ucapan farad. Misalnya, Mbak ya. Disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Ini menurut kesepakatan seluruh ulama. Seluruh ulama ya. Yaitu ibadah zakat. Ibadah zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat harta, maka wajib kita ucapkan lafaz apa? Fardu. Jadi, ya. Yang kedua, la yustaratu ta'arrudu lil fardhi bila khilaf. Atau yang kedua yaitu tidak wajib untuk mengucapkan lafaz farad menurut pendapat seluruh ulama, tidak wajib. Ya. Tidak disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Ini menurut kesepakatan seluruh ulama. Ya. Ibadah haji dan umrah. Ibadah haji nawaitul hajja fardhon, la yashtaratna. Atau nawaitul hajjal fard, la yashtarat. Tidak disyaratkan. Haji tidak disyaratkan untuk ucapkan lafaz farad. Atau begitu juga umrah, lafaz farad tidak disyaratkan. Haji atau umrah ini apa? Tidak disyaratkan menurut kesepakatan seluruh ulama, tidak disyaratkan. Yang ketiga, yustaratu ta'arrudu lil fardhi 'ala al-asah. Menurut pendapat yang kuat harus menyebutkan kalimat farad, ya. Disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu ibadah salat. Ibadah salat. Lah salat ini harus kita mengatakan usolli fardhus subhi atau usolli subha fardhon. Itu menurut pendapat yang
muktamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sebagaimana kita telah bahas beberapa yang lalu, bahwa kalau orang yang akan sholat itu orang yang balik berakal, maka tidak wajib mengucapkan lafaz fardu, karena sholat yang akan dia kerjakan tidak mungkin jatuh hukumnya kecuali fardu. Jadi tidak ada faedahnya untuk menyebutkan lafaz fardu. Tapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi orang yang akan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk mengucapkan fardu. Imma fardhu subhi atau subha fardhan. Ya. La yustaratu ta'ammudu lil fardhi 'ala al-asl. Nah, menurut pendapat yang keadaan yang keempat, yaitu tidak disyaratkan untuk mengucapkan lafaz farad menurut pendapat yang kuat, ya. Tidak disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu ibadah puasa. Pada puasa. Puasa ini tidak harus nawaitu shauma wadin atau nawaitu shauma fard. Tidak syarat lah. Itu menurut pendapat yang kuat. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi sebagian ulama mengatakan apa? Wajib. Ya. Yang kelima, jika niat fardu, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Jika niat fardu ada bakal jadi basahrim. Tidak boleh niat fardu, ya. Yaitu tayammum. Tayammum. Nawaitu fardhu tayammum. La, nawaitu istibahat tayammum. Sudah ya? Jadi kita ketahui apakah harus kita mengucapkan lafaz farad, karena kita ketahui kemarin kalau sholatnya sholat fardu, maka yang wajib kita ucapkan ada 3. Usolli al-qasd wa ta'yin dhuhr atau asar, yang ketiga fardhon, fardhud dhuhri atau dhuhra fardhon. Nah, kita bahas masalah farad ini di ibadah-ibadah yang lain bagaimana hukumnya dibagi menjadi 5. Di ibadah yang lain dibagi menjadi 5. Kembali kepada permasalahan apa? Mengucapkan farad di waktu sholat. Jadi kita ketahui di waktu sholat ini dibagi menjadi 2 keadaan. Ada menurut pendapat yang mu'tamad alal asah wajib untuk mengucapkan apa? Farad. Pendapat yang kedua tidak wajib. Kenapa? Karena sholat zuhur, asar, maghrib, isya bagi orang yang balik berakal hukumnya tidak ada lagi kecuali farad. Makanya tidak ada faedahnya kita mengucapkan farad. Ya, ini mendapat sebagian ulama ini, ya. Tayammum hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang kedua, sekarang kita masuk rukun kedua setelah kita selesai di rukun yang pertama yaitu niat, kita masuk rukun yang kedua yaitu mengucapkan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allah sama akbar. Ya. Pengertian takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah bacaan Allahu akbar. Adapun sebab dinamakan takbiratul ihram adalah karena kita dilarang melakukan hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan, seperti makan. Ya, sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar ini, kita boleh bicara, boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh berbalik dari kiblat. Cuma setelah mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus ngadep kiblat, tidak boleh banyak gerak. Itu karena makanya dinamakan takbiratul ihram. Sebab jadi haramnya makan, minum dan setelahnya setelah kita mengucapkan Allahu Akbar. Paham ya? Hikmah diwajibkannya takbiratul ihram. Hikmah diwajibkannya takbiratul ihram menggunakan bacaan Allahu Akbar di antaranya adalah agar orang yang akan sholat timbul sifat mengagungkan Allah. Ya. Sebelum kita masuk ke hadratul haq jalla jalaluh, kita katakan Allah, kita agungkan dulu. Allahu Akbar. Niatnya apa? Untuk mengagungkan Allah sebelum masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Sebelum dia melakukan sholat. Naam. Dalil takbiratul ihram. Dalil diwajibkannya takbiratul ihram tatkala akan sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Tahrimuha ini sebab ini masuknya ke sholat itu takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wa tahliluha keluar dari salam itu supaya dari halal lagi apa yang jadi tadinya haram dengan cara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sebab halalnya lagi kita untuk bicara, makan, minum dan lain-lain yang tadinya haram. Ya. Syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, supaya ucapan kita Allahu Akbar waktu salat subuh atau salat sunnah atau salat fardu atau salat apapun itu supaya sah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Berapa syarat-syaratnya takbiratul ihram? Ya. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 13. 13. Kalau 13 syaratnya telah terpenuhi,
maka takbirnya itu yaitu ucapan Allahu Akbar itu dihukumi sah. Kalau kurang 1 dari 13 maka hukum takbirnya dihukumi tidak sah. Ayo. Satu, takbiratul ihram harus dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Kalau dia salatnya salat fardu, apa yang dimaksud dengan fardu? Yaitu zuhur, maghrib, salah. Diikutin nanti. Sudah dijelaskan berkali-kali fardu itu ada 1 waktu 4 ini. Fardu aini seperti salawat 5 waktu. Yang kedua fardu kifai. Oke, salat jenazah. Yang ketiga nazar, fardu nadri. Yang keempat ala suratul fard. Ala suratul fard seperti apa? Salatnya sobi, mau salat zuhur, asar, maghrib, isya, wajib dia berdiri. Nggak, anak kan masih belum balik. Nah, tetap aja meskipun ala suratul fard. Jadi dimaksud dengan kalau salatnya salat fardu, maka takbirnya harus diucapkan dalam keadaan berdiri. Apa yang dimaksud fardu di sini? Yaitu 1 dari 4. Fardu aini salat 5 waktu. Kedua fardu kifai salat jenazah. Anak mau salat jenazah, mau duduk dulu Allahu Akbar kemudian berdiri, boleh enggak? Boleh. Harus takbirnya harus diucapkan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga fardu nadri. Anak nadar akan salat duha. Maka wajib salat duha dalam keadaan berdiri. Tidak mungkin takbir dulu baru berdiri. Yang keempat ala suratul fard. Ala suratul fard seperti salatnya sobi, mumayyiz. Sobi tidak wajib salat, cuman kalau dia akan salat fardu, maka wajib dia mengucapkan takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Jadi kalau dikatakan kalau salatnya salat fardu, maka takbirnya harus diucapkan dalam keadaan berdiri. Perhatikan dulu apa yang dimaksud fard. Yang dimaksud fard itu 1 dari 4 ini. Nanti ya. Apa katanya tadi? Takbiratul ihram harus dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Salat fardu. Apa yang dimaksud fardu sini? 1 dari 4. Nanti semua takbirnya 1 dari 4 ini harus berdiri. Nanti ya. Jangan ditafsirkan fardu di sini salat 5 waktu. Berarti hanya pertama aja nanti. Sini kedua, 3, keempat tidak masuk berarti nanti. Artinya boleh takbir salat jenazah duduk, tidak boleh. Nanti boleh juga yang ketiga apa? Kartu fardu nadri. Berarti boleh duduk, tidak boleh. Harus semuanya berdiri. Nanti ya. Hal ini jika mampu salat fardu dengan cara. Iya, kalau sekarang dia sudah ma'dzur, tidak mampu salat jenazah kecuali duduk, halas. Tidak mampu salat fardu atau jenazah atau kali-kali kecuali duduk karena ada udzur kakinya sakit atau tua tidak mampu berdiri, ma'dzur, salat duduk. Takbirnya pun duduk. Ayo. Dan jika tidak mampu, maka takbiratul ihram boleh dibaca dalam posisi duduk. Tidak mampu duduk, ayo. Bahkan salat semua boleh duduk, ayo. Lain halnya jika salat sunnah, maka takbiratul ihram boleh dibaca dalam posisi duduk. Duduk. Misalnya sekarang anak mau salat sunnah, qabliyah subuh, anak duduk dulu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai setelah selesai baca surat baru mau rukuk, baru berdiri. Rukuk boleh, boleh. Nanti rakaat kedua duduk lagi tidak masalah. Ya memang orang kalau mandang kelihatan bentuk salatnya aneh. Tapi hukumnya boleh. Karena inti salat sunnah ini boleh berdiri, boleh duduk meskipun inti mampu berdiri. Cuman pahalanya jadi setengah. Kalau berbaring ke sebelah kanan, pahalanya dapat 1/4. Ayo. Meskipun mampu sholat sunnah dengan cara berdiri. Meskipun, ayo. Kecuali kalau ma'dzur, dia sakit, tidak mampu berdiri, maka sholat sunnah dengan cara duduk dapat pahala sempurna dia. Seakan-akan pahalanya berdiri. Ayo. 2, harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sebagian ada dengan kelompok baru sekarang. Jadi sholat dari awal sampai akhir bahasa Indonesia semuanya. Hukumnya beda, boleh. Jadi begini, perhatikan. Rukun sholat itu kan ada 4. Rukun gauli, fi'li, i'tiqadi, ma'nawi kan. Lah rukun gauli artinya apa? Rukunnya perkataan kan. Ini kalau tidak mampu dari 5 rukun gauli ini, maka boleh diterjemahkan ke bahasa yang dia mampu. Kecuali Al-Quran. Rukun-rukun gauli banyak, ada 5 kan. Apa rukun gauli? Takbiratul ihram. Yang kedua, baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, salat ala nabi, at-tasyahud, terus salam. Ini 5 rukun gauli. Ini semuanya harus pakai bahasa Arab. Apakah boleh diterjemahkan? Dibagi 2.
Kalau Fatihah tidak boleh, selain Fatihah boleh. Selain Fatihah berarti 4 yang boleh. Kapan boleh diterjemahkan? Kalau tidak mampu bahasa Arab, baru masuk Islam, orang Cina masih baru masuk Islam, suruh bahasa Arab bisa dia. Sampai kapan diterjemahkan? Sebulan, 2 bulan? Enggak. Sampai waktu selesai sholat itu. Untuk sholat berikutnya harus bahasa Arab kalau dia mampu. Karena wajib dia belajar. Jadi, tapi kalau Al-Quran tidak mungkin diterjemahkan. Kalau tidak mampu, sekarang dia baru masuk Islam. Mau sholat zuhur, masuknya jam 11:30. Adzan zuhur kemudian 15 menit berikutnya adzan zuhur. Dia tidak tahu cara baca Fatihah, tidak hafal. Tidak mampu dengan cara bahasa Arab. Berarti baca apa? Kalau sekarang satu orang masuk Islam, tidak mampu dia baca Fatihah dengan cara bahasa Arab. Berarti katakan barusan harus pakai bahasa Arab. Jadi, kalau tidak mampu gimana? Nah, kalau tidak mampu dari baca Fatihah berarti tingkatan kedua, yaitu apa? Baca 7 ayat selain Fatihah. Kalau tidak mampu berarti baca zikir 7 zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Kalau tidak mampu, diam seukuran baca Fatihah. Diam sudah, seukuran baca Fatihah. Itu kewajibannya dia. Jadi kalau satu orang misalnya tidak mampu baca surat Al-Fatihah dengan cara bahasa Arab, maka diganti dengan baca baca 7 ayat selain Fatihah. Kalau tidak mampu 7 ayat berarti baca zikir. Dan apa bedanya antara baca ayat sama 7 zikir ini? Kalau ayat ini yang penting 7 ayat meskipun hurufnya dari kurang dari hurufnya Fatihah atau tidak. Tapi kalau zikir harus tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Berapa huruf Fatihah? Hurufnya Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin berapa? 100 sampai 120? 100 sampai 120? Oh, ini baca Fatihah enggak sholat subuh? Tapi berapa hurufnya Fatihah? Harus tahu. Hurufnya Fatihah itu 155 atau 156. Ada 2 bacaan. Kalau inti baca Maliki Yaumiddin berarti 156. Kalau dibaca Maliki berarti 155. Kalau ditanya berapa hurufnya Fatihah, jawabannya berapa? 155. Atau 156. Tergantung inti mau pakai qiraah yang mana? Qiraah yang Maliki atau Maliki. Ya. Lah itu kalau hurufnya Fatihah, lafadznya Fatihah berapa? Ini baca Fatihah, iya. Berapa lu lafadz-lafadznya Fatihah? 7. Hurufnya 155, lafadznya berapa? 7. Muskilah kabira sekarang nanti baca Fatihah tidak tahu berapa hurufnya. Terus apa namanya itu sekarang kalau mau baca pakai yang mana yang afdal? 150 atau 156? Ana baca pakai Maliki apa? Maliki. Dua-duanya ada qiraah sabah semuanya. Yang lebih afdal yang mana? Alhamdulillah mulai nak jawab lagi kan. Dulu pertamanya saya enaknya lah jawab kasih jawaban gitu nanti. Boleh dua-duanya tanpa ada mana yang lebih utama. Cuman amalannya sebagian salaf di antara Hebali Habsyi bila kadang setiap salat fardu baca Maliki, kalau salat sunnah Maliki. Sebagian dari ulama salaf Al-Bani Alawi rakaat pertama baca Maliki, rakaat kedua baca Maliki. Kadang orang tidak ngerti loh kalau dibaca Maliki itu. Nyalahkan duluan tidak tahu hukumnya, muskil lagi dia. Kenapa orang baca kenapa gini? Ente tanya dulu kenapa baru perhatikan. Ya boleh ente pakai Maliki atau pakai Maliki. Dua-duanya qiraah sab'ah. Mutawatir ini. Ayo. Nah, kesimpulannya apa sekarang kita kembali ke posisi ini apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu harus diucapkan dalam pakai bahasa Arab. Kalau tidak mampu boleh terjemahkan. Allah Maha Besar. Begitu juga tasyahud boleh terjemahkan. Salat ala Nabi boleh terjemahkan. Salam boleh terjemahkan. Kalau tidak mampu bahasa Arab. Tapi kalau mampu bahasa Arab tidak boleh. Tapi kalau Al-Quran Fatihah tidak boleh terjemahkan. Kalau tidak mampu pindah ke tingkatan kedua yaitu membaca 7 ayat. Yang ketiga, kalau tidak mampu 7 ayat, 7 zikir. So perhatikan ya, bedanya 7 ayat di sini
Kalau 7 ayat ini pokoknya meskipun 7 ayat, meskipun kurangnya hurufnya 7 ayat yang kita baca itu kurang dari 155 atau enggak. Tapi kalau zikir, hurufnya zikir tadi itu enggak boleh kurang dari 155. Benar, misalnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar diulang-ulang 7 kali. Hurufnya pas enggak? Kalau pas cukup. Kalau enggak tambah lagi. Bedanya antara nomor 2 sama 3 apa? Kalau nomor 2 yang penting 7 ayat. Meskipun hurufnya kurang dari ini apa enggak? Tapi kalau nomor 3 mau diganti dengan zikir, enggak mampu ayat, dia enggak hafal Fatihah apalagi yang lain. Ketika itu boleh diganti dengan zikir, cuman hurufnya zikir jadi enggak boleh kurang dari hurufnya Fatihah. Kalau tidak mampu, zikir juga tidak mampu, dia halas, diem. Seukuran baca surat Al-Fatihah. Berapa menit orang baca Fatihah? Oh, baca Fatihah 2 menit, 3 menit. Halas, seukuran itu diam-diam. Kalau langsung ruku, batal salatnya dia. Karena ninggal ke Fatihah. Mana dia tidak mampu Fatihah? Wajibnya dia diam sekarang. Dan diamnya itu setara membaca Al-Fatihah. Makanya katanya Sahibul Irsyad, kitab Irsyad, katanya Imam Ibnu Mukri, wa yutarjamu ajizun la Qur'anin. Wa yutarjamu ajizun, diterjemahkan bagi orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, ajizun jami' arkan gauli, semua rukun gauli kecuali Al-Qur'an. Wa yutarjamu ajizun la Qur'anin. Itu kitab Irsyad, itu matan ya, seperti matan gitu. Kitab fikih Syafi'i terkumpul di dalamnya 90.000 masalah fikih. Mantukun mafhuman. Ayo. Tidak sah jika menggunakan terjemahnya seperti Allah Maha Besar. Hal ini jika mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab. Apalagi dari awal sholat sampai akhir sholat semua bahasa Indonesia. Ya khair. Mampu pakai bahasa Arab, tidak mau dirubah model baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Dan jika tidak mampu maka boleh diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang dipahaminya. Aja pahami kan? Ya. Dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Itu ya. Faidah. Jika mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab, akan tetapi diterjemahkan dengan bahasa lainnya, maka tidak sah takbir dan sholatnya. Nah, kalau takbirnya sudah tidak sah, apalagi rukuknya, sujudnya semuanya, ya, bergantung kepada takbir. Ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah sah. Boleh diterjemahkan meskipun mampu. Menurut Abu Hanifah, ya. 3. Cuman kalau ada Abu Hanifah mengatakan, salat yang itu dikerjakan dalam bentuk yang sah menurut seluruh ulama mazhab. Asal daripada sah menurut Abu Hanifah. Tapi di ulama lain tidak sah. Begitu ya. Dia harus dengan lafaz jalalah Allah dan harus dengan lafaz akbar. Oke, enggak, Anda tidak mau karena mengucapkan salat subuh atau salat sunnah apapun Allahu akbar. Kalau misalnya satu orang mengatakan enggak, Anda gantinya akbarnya ganti al-azim. Allahul azim. Tidak sah. Atau ini akbar ini cuma ganti misalnya ar-Rahman. Ar-Rahman akbar. Tidak sah. Harus Allah, harus akbar. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Hampir 99,9% tidak ada yang nyeleneh. Orang kebanyakan kalau mau takbir ya Allahu Akbar. Gitu ya. Dan tidak sah jika memakai lafaz lainnya. Contoh Ar-Rahman Akbar atau Allah Akbar. Iya. 4. Tertib antara kedua lafaz Allah. Tertib. Jadi Allahu Akbar. Tapi kalau dibalik Akbar Allah, tidak sah salatnya. Harus apa? Allah dulu kemudian Akbar. Lain hanya kalau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau dibalik, waalaikum assalam, alaikum assalam, sah. Misalnya mau dibalik, itu sah. Tapi kalau takbir tidak sah. Bukan artinya sah dianjurkan, tidak. Artinya hanya hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi akbar Allah tidak boleh. Alaikum assalam, sah. Ya. Tidak sah jika tidak tertib antara kedua lafaz. Contoh akbar Allah. Akbar Allah, ya. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut berbagai ulama hukumnya adalah sah. Sah. Karena takdimul khabar al-mubtada jaiz. Dulu kan khabar dari mubtada jaiz. Tapi pendapat yang utama dari Syafi'i tidak sah. Kalau misalnya satu orang takbir akbar Allah, sak masjid ribut. Tentu gitu. Yang katakan tidak sah, yang keluar, yang gini, yang ngamuk, yang ngomel, yang macam-macam. Tentu gitu. Jangan kerjakan sesuatu yang ada perbedaan antara ulama dipakai orang awam, mereka tidak ngerti. Kalau telah betul ilim ngerti ada khilafnya, mungkin lah imam tergelid kepada yang mengatakan boleh. Tentu gitu.
Nah, yang intinya apa? Intinya kita tidak tahu. Ya, kayak kalau kita ngelihat sesuatu gerakan yang berbeda dengan kita, lihat dulu yang ngerjakan siapa. Sekiranya orang awam, baru kita nasihatin. Takutnya dia ngerjakan tanpa ilmu. Ya. Tapi kalau salam boleh. Menurut pendapat yang utama, Syafi'i boleh. Assalamualaikum warahmatullahi mu'tad. Ini lebih utama, lebih afdal. Tapi kalau misalnya Alaikum assalam, boleh. Loh kok aneh ini imamnya, bukan aneh, boleh memang. Jadi cuman dia ninggalkan apa yang lebih utama. Jadi jangan dikerjakan di awam. Nabi bilang meskipun ini ilmu tapi jangan dikerjakan. Kalau ada kepingin ribut tak masjid. Ayo. 5. Huruf hamzahnya pada lafaz Allah tidak boleh dibaca panjang. Dipanjang, kalau dipanjang Allahu Akbar, baca istifham nanti pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Bukan Allah Maha Besar lagi. Inti panjangkan ini adalah apa? Hamzahnya ini jadi istifham. Betul? Ayo. Karena dapat berubah menjadi huruf istifham, kata tanya, dan menyebabkan maknanya berubah menjadi apakah Allah Maha Besar? Aduh. Jadi tidak sah salatnya, tidak masuk dalam salat. Oke, bukan igrar, bukan isbat, pertanyaan saja. Ayo. Faidah. Huruf hamzahnya boleh tidak dibaca. Hal ini jika disambung dengan lafaz imam atau oke. Anak sebelumnya ini kan, sebelumnya mengucapkan Allahu Akbar kan sunnah untuk melafazkan niat. Oke, anak ucapkan usolli fardhu subhi ma'muman rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi Allahu Akbar. Kamu digabung lillahi Allahu Akbar ini dihapuskan ini. Dihapuskan dengan sebelumnya ma'mum Allahu Akbar. Ma'mum Allahu Akbar. Misalnya kalau ma'muman Allahu Akbar. Jadi seakan-akan ini hilang. Boleh dihapus. Kalau nyambung dengan ma'muman atau imam Allahu Akbar atau ma'mum Allahu Akbar. Kebanyakan orang tidak menyebutnya seperti sini. Setelah itu masih baca doa baru betul mengucapkan Allahu Akbar. Ayo. Contoh usolli fardhu dhuhri imaman. Usolli fardhu dhuhri ma'mum Allahu Akbar. Au usolli fardhu dhuhri imam Allahu Akbar. Ayo. 6. Huruf ba-nya pada lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Iya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena artinya bukan makna maha besar lagi, akan menjadi maknanya gendang atau nama dari namanya head. Kalau ini dipanjangkan ini, baknya ini akan berubah jadi maknanya gendang, tobel, atau akan berubah maknanya head. Nama dari namanya head akbar. Ayo. Contoh akbar, karena maknanya dapat berubah menjadi gendang jika hamzahnya dibaca dengan fathah. Gendang kalau fathah a, ya. Dan jika huruf hamzahnya dibaca dengan kasroh, contoh ikbar, maka dapat menyebabkan maknanya berubah menjadi nama dari nama-namanya darahid. Masallah ya. Itu misalnya nih kalau banyak 99% orang rata-rata tidak ada yang mengucap begitu. Itu bayangkan Allahu Akbar. Yes. Ya. 7. Huruf ba-nya tidak boleh dibaca dengan tasdid, dan jika ditasdid maka tidak sah. Allahu Akbar. Tidak ada yang mengatakan Allahu Akbar. Kebanyakan Allahu Akbar bes. Kafnya sukun, baknya fathah. Tidak mungkin nanti nasdidkan bak kecuali yang kafnya digerakkan. Kalau sukun tidak bisa. Coba nanti sukunkan ini, kafnya sukun, baknya nanti kasih tasdid. Bisa tidak? Kalau bisa nanti mengucapkan itu kita kasih hadiah. Tidak mungkin. Ketutup duluan dengan sukun yang di sini. Tidak mungkin baknya ini musyaddadah. Tidak mungkin nanti mengucapkan bak ini dengan tasdid, bak ini, kecuali kalau ini nanti buka. Imma fathah atau dhamma atau bak. Tapi kalau ini sukun, ya apa menyebutkan ini sukun? Sukun setelahnya musyaddadah. Ini apa ya? 8. Sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah huruf waw. Ya, jadi wallahu akbar misalnya bertambah, maka hukumnya tidak sah. Ya. Karena jika ditambah dengan huruf waw maka hukum salatnya tidak sah. Ya, berkhilaf salam. Wassalamualaikum warahmatullah. Misalnya, kalau ada orang aneh-aneh salatnya, wassalamualaikum warahmatullah sah. Kenapa? Karena wawunya ma'tuf sama tasyahud. Atofnya ini atuf ma'tuf sama tasyahud yang diucapkan barusan sebelum dia mengucapkan salam. Tapi kalau wallahu akbar ma'tuf kemana wawunya? Sebelumnya tidak ucapkan apa-apa dia. Bentuknya apa ya? 9. Di antara lafaz Allah dan akbar
tidak boleh berhenti lama. Nah, Allah kemudian setelah berapa detik akbar, tidak sah. Harus mu'allaf ya. Atau sebentar dengan niat untuk memutus bacaan. Atau berhentinya sebentar tapi niatnya untuk memutus. Ima lama dengan niatan atau tidak pakai niat, atau sebentar dengan niatan untuk memutus kalimat Allah dari akbar. Ayo. Sebelum harus mendengar seluruh huruf-huruf takbiratul Iya. Oke, kalau dalam hati. Tidak sah. Tidak masuk sholat inti asalan. Oke, harus itu gerakkan lisannya inti sehingga itu dengar Allahu Akbar. Itu untuk pribadinya itu sendiri. Bukan itu angkat Allahu Akbar saat masih dengar. Kecuali kalau itu imam. Tapi untuk pribadi itu sendiri jangan. Apalagi ganggu sebelahnya. Kadang orang Allahu Akbar ganggu sebelahnya. Itu ya, ya. Ada sebagian lagi orang waswis. Allahu Akbar berapa kali. Itu waswasa, itu penyakit yang datang dari syaitan. Jangan dianggap khusyuk itu. Itu penyakit yang harus diobatin. Kalau nganggap itu khusyuk, waswasa itu khusyuk, itu penyakitnya 2 kali, double. Harus kita perhatikan, kita tidak perlu waswasa itu kecuali di 2 masalah. Yang pertama di amanatnya orang, kita waswasa. Yang kedua di masalah zakat. Zakat. Wana sudah mengeluarkan zakat apa belum? Mana keluarkan lagi? Baru tidak apa-apa waswasa. Manfaat untuk fuqara. Tapi waswasa di sholat, waswasa di wudu, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi fuqara masakin. Apa ya? Mengeraskan suara pada huruf-huruf takbir sehingga dapat didengar oleh diri sendiri. Iya. 11. Harus setelah masuk waktu. Yang obat yang paling ampuh untuk menghilangkan penyakit waswasa itu kita lawan hawa nafsu kita. Di samping ada sebagian doa-doa yang kita baca, di antaranya diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' dan lain-lain. Cuman yang paling penting itu kita harus lawan nafsunya kita. Kita merasa kok udah pas, takbirnya kurang pas, takbir lagi. Kurang pas, takbir lagi. Ada yang waswasanya di wudu, sudah wudu, balik lagi ke tempat wudu, wudu lagi. Orang sudah selesai sholat, dia belum selesai wudu. Kenapa? Karena penyakit, dibuat mainan sama syaitan, dibuat mainan. Ada. Kita lihat sendiri, pernah lihat sendiri. Ini jadi mulai kita wudu bareng, kita selesai sholat tuh, udah masih tempat wudu, dia masih belum selesai. Penyakit ini. Gimana cara ngelawannya? Yang paling ampuh, jangan ikutin. Sampai ada satu orang selalu merasa kayak bajunya ada najisnya. Kalau waktu sholat, nanti ganti baju lagi, ganti mari masuk sholat, tengah-tengah sholat keluar lagi ganti baju lagi. Akhirnya ngadu kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, pengarang kitab Bughya. Ya Habib, kenapa? Anak kalau masuk sholat yang rasa kayak bajunya kayak najis. Oh iya. Berapa tahun? Dari dulu begitu Habib. Ta'al. Katanya Habib Abdurrahman Mashhur, ta'al inti kalau mau sholat ke anak, sholat sama anak. Iya sudah. Datang sholat zuhur. Bersih sudah sekarang, bersih. Yakin. Baik, marhaba. Tunggu sebentar. Habib Abdurrahman Mashhur keluar ke kandang ngambil kotorannya sapi. Diambil, suruh masukin kantongnya. Suruh jangan dikeluarkan, ta'al inti sholat, jangan dikeluarkan, anak yang nanggung sholatnya di hari kiamat. Jangan dikeluarkan. Sholat. Hilang sudah penyakitnya. Sudah. Kalau sudah dikasih kantong segini, suruh bawa. Kenapa? Karena Habib Abdurrahman Mashhur nganjurkan untuk taklid kepada Imam Malik yang mengatakan kotorannya hewan yang suci. Makanya setelah hilang, setelah sembuh dari penyakitnya, duduk 3 hari dikasih gitu terus sama Habib Abdurrahman Mashhur, dikasih kotoran sapi suruh bawa. Sudah 3 hari halas hilang penyakitnya sudah ada. Lah kalau sekarang sudah hilang disembuh, kembali lagi kepada Mu'tamad Syafi'i. Jangan lagi bawa najis lagi. Tidak ada yang lebih ampuh untuk menghilangkan penyakit waswasa kecuali kasih kebalikannya. Idza khalafat an-nafs hawaha takunu da'uha dawaha. Ya? Gilirannya kadang-kadang gilirannya wudu waswas, wudu lagi. Gilirannya sholat waswas, gilirannya uang punya siapa, tidak tahu punya siapa, tidak dipikir. Ya khair. Gilirannya zakat, keluarin zakat, sudah keluarkan zakat apa belum, tidak tahu, tidak dipikir sama sekali. Masya Allah. Ya. 11 harus setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat kapan? Hal ini jika akan sholat fardu atau sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Tuh. Kalau sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah yang punya waktu yang khusus, maka setelah masuk waktu. Tidak mungkin kita takbir sebelum adzan zuhur. Cuma tidak kita baca Fatihahnya kecuali itu, tidak mungkin. Harus setelah masuk waktu. Masuknya waktu dengan cara yakin atau dhon. Tapi kalau tanpa yakin, tanpa dhon tidak bisa.
Oke, dengan cara syak, masuk waktu apa belum? Takbir aja dulu. Setelah takbir ternyata bukti sudah masuk waktu. Tidak sah lah. Itu ya. Dan jika akan sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus. Kalau sholat sunnah itu sebab seperti khusuful qamar, maka setelah terdapatnya sebab baru boleh kita takbir Allahu Akbar. Ya. Maka setelah terdapatnya sebab. Setelah terdapatnya sebab ya. 12. Ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar harus menghadap ke arah kiblat. Hadap kiblat. Ngadep kiblat dulu baru Allahu Akbar. Kalau tidak ngadep kiblat baru ngadep kiblat. Tidak sah. Itu ya. Kecuali jika tidak wajib menghadap ke arah kiblat tatkala sholat. Contoh sholat sunnah di dalam kendaraan. Kendaraan. Anak misalnya berangkat mau ke Surabaya. Di pertengahan jalan ada di mobil, anak niat mau sholat duha di mobil, tidak apa-apa. Gimana anak ngadep kiblatnya? Ya lah. Arahnya inti akan jalan itu kiblatnya inti. Aina ma tawajjahtum fathamma wajhullah. Ini inti ngarahnya. Harus kiblatnya di belakang mestinya, meskipun tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh di mobil. Sholat fardu tidak boleh di mobil, tidak boleh di kereta, tidak boleh di pesawat. Harus turun. Kalau sekiranya mau sholat di kereta, kalau sekiranya bisa rukuk, sujud dan lain-lain, tetap aja gerak dia. Maka setelah turun dari kereta atau dari mobil di wudu. Kalau tidak mampu turun. Ya. Contoh sholat sunnah di dalam kendaraan, maka boleh tidak menghadap ke arah kiblat ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Iya. 13 bagi seorang. Usahakan seperti Anda bilang itu, kalau kita musafir jangan ditinggalkan duha di mobil, jangan ditinggalkan qobliyah ba'diyah. Kan lebih mudah daripada di luar mobil. Daripada kita rukuk sujud lebih mudah di mana? Di mobil. Itu masih ditinggalkan, itu kesalahan ini, kekurangan besar ini. Apalagi kita butuh hasanatnya, apalagi di bulan Ramadan. Nanti musafir ke Surabaya, perjalanan 4 jam. Buat jadwal apa yang mau dibaca di jalan. Itu ya. 13. Bagi seorang makmum, takbirnya harus setelah imam. Bagi seorang makmum, harus takbirnya setelah imam. Imam setelah mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum langsung Allahu Akbar. Karena sebagian makmum imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, sempat ngobrol sama temannya, sampingnya. Ini kenapa? Ketinggalan nanti fadilah takbiratul ihram. Awal takbiratul ihram sama imam fadilah. Itu sesuatu khulasahnya salat itu fadil idrak takbiratul ihram ma'al imam. Kalau sudah imam berdiri ngadep kiblat jangan ngobrol nanti diteruskan. Ada waktunya. Ambil siwaknya langsung takbir setelahnya imam. Tidak mungkin makmum takbir sebelum imam kecuali di 2 masalah. Masalah yang pertama, kalau imam ini takbir duluan dia memang Allahu Akbar. Kemudian makmum pada takbir semua Allahu Akbar. Kemudian imam ragu. Takbirnya sah apa enggak? Gimana caranya? Kabarkan ke makmum, suruh ulang lagi takbirnya. Tidak perlu. Biarkan mereka. Ulang lagi sirah Allahu Akbar. Bukan terus teriak-teriak, jamaah kita ulang lagi takbirnya. Tidak punya ilmu sama sekali orang. Betul. Pernah terjadi di Masjid Nabawi. Betul. Kalau imam ragu, inti ulang pelan, bes, tidak usah angkat tangan, tidak perlu apa-apa. Angkat tangan sunnah. Allahu Akbar, halas. Ini tahu biarkan itu. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kalau ente sekarang sholat zuhur misalnya munfarid di bagian belakang situ. Kemudian ada kerombongan orang masuk ke depan sholat zuhur berjamaah. Ya, masukin diri ente ke jamaahnya mereka. Ulang takbirnya, tidak perlu ulang takbir. Langsung aja niat dalam hati karena iktidak dengan mereka. Halas, selesai. Imam baru takbir, kan berarti kan? Berarti takbirnya itu mendahului takbiratul imam, sah. Jadi takbirnya makmum harus setelah takbirnya imam kecuali di 2 masalah. Masalah yang pertama apa? Kalau imam ragu setelah takbirnya makmum, maka dia ngulang sirron tanpa harus ngulang takbirnya makmum. Biarkan makmum begitu. Yang kedua, kalau dia sholat munfarid kemudian kelihatan jamaah, maka masukkan dirinya dia ke jamaah tersebut tanpa ngulang takbirnya. Ya. Pernah sekali terjadi di Masjid Nabawi, sholat zuhur, imam ini setelah takbir rakaat kedua berhenti keluar karena batal wudunya. Cuman kendalanya imam yang buat muskil, yang buat masalah di makmum di Masjid Nabawi, imam mengatakan intadziru, tunggulah aku. Waktu dia keluar, bingung kan makmum. Kemudian setelah wudu mestinya langsung aja takbir pelan dia kan, supaya tidak bingungkan yang lain.
Karena makmum masih dalam posisi bertakbir semua gini semua. Ada yang gini, ada yang macam-macam sudah bentuknya. Semasjid Nabawi. Akhirnya waktu dia takbir masih mengucapkan istawu. Bingung kan orang, sudah mustawi. Sudah gitu. Maka takbir Allahu Akbar. Dipikir ruku. Yang depannya imam kelihatan, di belakangnya imam ribuan orang. Ada yang ruku, ada yang tidak, semua bentuknya tidak jelas semua waktu itu. Jadi kalau misalnya terjadi masalah ini di masjid kita, misalnya kita batal wudhunya waktu kita ngimamin, gimana posisinya betul? Satu dari dua. Ente mau ada orang lain gantikan apa enggak? Anda mau meneruskan. Halas, ente kasih tanda ke mereka, suruh diem di posisinya, ente langsung wudhu. Setelah wudhu balik ke posisinya imam, langsung takbir lagi, halas. Mereka tinggal ngikutin lagi. Atau kalau ente mau ganti orang lain, halas ente tentukan satu dari depannya, di belakangnya ente itu untuk maju ke depan, gantikan, ente nanti teruskan jadi makmum. Selesai masalah. Yang namanya istikhlaf. Makanya dianjurkan, katanya Rasulullah dalam hadisnya, yang duduk di belakangnya imam itu yang punya ilmu tentang sholat. Kalau terjadi hal sesuatu di sholat, tahu apa yang akan dikerjakan. Katanya Rasulullah, ilayaliyanna, karena yang duduk di belakangku ini ulul azm. Mana orang yang sudah besar, artinya dari sahabat yang sudah punya ilmu. Ya. Dan jika mendahului imam maka tidak sah sholatnya. Tidak sah. Ya. Dalam satu masalah maka takbirnya sah sebelum imam. Yaitu jika imam ragu atas takbirnya, kemudian mengulangi takbirnya setelah takbir makmum, maka sholat makmum tetap sah begitu juga dengan sholat imam. Iya. Masalah kedua, kalau tadi itu, kalau sholat yang munfarid, kemudian kelihatan jamaah di depannya, masukkan aja jamaahnya ke jamaah. Kadang orang apa namanya itu, misalnya satu orang sholat munfarid, datang orang lain di sampingnya mau sholat sama dia, kebanyakan ngasih tanda gini, megang apa? Megang pundaknya. Tidak ada masalah. Megang tidak masalah ente. Cuman megang hanya ngasih tanda aja kalau apa namanya itu, kalau mau jamaah dengan dia, supaya dia waktu itu niat jadi imam, supaya dapat pahalanya jamaah. Kalaupun tidak megang tidak masalah. Ya, kalaupun tidak megang tidak masalah. Oke, terus kita posisinya di mana? Sebelah kanan, jangan di belakangnya. Jadi kalau makmum imam cuma satu, terus makmum cuma satu di sebelah kanan gini. Kalau ada satu orang lagi misalnya, di mana tinggalnya? Duduknya? Hah? Nah, sebelah kiri. Datang orang kedua, duduk sini dulu. Kemudian ini berdua pindah sini. Mundur. Ini mundur. Ini tetap di posisi sini. Ini kalau sekiranya imam bisa maju, makmum bisa mundur. Lihat posisi tempat sholatnya dia. Kalau sekarang imam sudah sholat di sini, mau maju kemana dia? Depannya dia tembok, tidak ada kecuali makmum. Makmum yang mundur. Atau makmum nempel tembok, imam yang maju. Kalau tetap posisi seperti ini sampai akhir sholat makruh, bisa meninggalkan fadilahnya jamaah. Betul. Lain hanya kalau dari pertama kali sholat sudah dua orang, halas langsung di sini imam, di sini makmum. Tapi kalau kita sholat sama istri kita, berarti kita di sini imam, makmum, istri kita di mana? Di sini, betul. Di mana posisi istri kita? Di sini apa di sini? Hah? Satu istri satu bos. Tidak punya istri. Ya soal di belakangnya kita, bukan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu hanya orang laki. Kalau perempuan di belakangnya kita, bukan salah sampingnya kita gini. Kalau pun salah sampingnya kita tidak ada masalah. Cuma sunnahnya di belakangnya kita. Lah kalau misalnya kita sholat sama istri kita sama anaknya kita satu. Betul, di mana posisinya imam? Imam di sini, anaknya kita di sini, istri kita di sini. Ada sebagian ulama mengatakan di sini istri, di belakangnya ini. Kadang-kadang enggak, di sini yang kepala keluarga, abahnya, di sini istri sama anaknya, ya khair. Masya Allah. Betul. Kalau anak sudah balik, kalau anak kecil masih tidak terhitung, hanya belajar, tidak masalah. Itu ada di bab, akan datang pembahasannya di bab salat jamaah, posisi imam dan posisi makmum. Ayo. Sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram. Ayo, waktu ayo. Had suaya bes. Had gelin. Sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram sangat banyak. Di antaranya sebagai berikut. Had.
Satu, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan lafaz takbir, dan mengangkat kedua tangan ini disunahkan pada empat. Jadi ngangkat takbir. Kita mulai ngangkat kapan? Allahu Akbar. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada sebagian ulama mengatakan Allahu Akbar. Turunkan tanpa takbir lagi sudah. Ada sebagian ulama mengatakan pendapat yang ketiga. Allahu Akbar. Baru nurunkan. Ini pakai pendapat pertama, kedua, ketiga tidak masalah. Cuma yang lebih utama yang pertama. Ibtida' ar-rafa' ma'a ibtida' at-takbir wa intihai ar-rafa' ma'a intihai at-takbir. Itu lebih utama. Jadi Allahu Akbar. Itu lebih utama. Bukan bawa pendapat yang lain. Aqall ar-rafa' paling sedikitnya ngangkat tangan atau sedikit Allahu Akbar. Karena sebagian anak muda gini. Jadi tidak masalah. Paling dapat agalnya sunnah. Cuman kamalus sunnah kalau sempurna Allahu Akbar. Jadi kita disunahkan ngangkat tangan ini di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang kedua, pada waktu akan ruku. Waktu akan ruku, ya. Yang ketiga, pada waktu akan i'tidal. Waktu akan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Keempat, pada waktu akan berdiri. Dari tasyahud awal. Kita berdiri dari tasyahud awal, mau pindah ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Itu sunnahnya begitu. Di 4 masalah kita disunahkan mengangkat tangan. Nah, setiap mengangkat tangan ini ada 10 sunnah. Jadi, setiap mengangkat tangan ada 10 sunnah. Nah, 10 kali 4 berapa? 40 sudah. Jadi bentuk bentuknya. Sekarang di ayat mungkin sebutnya akan sini, ya. Pada waktu takbiratul ihram. Permulaan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbir. Permulaan takbir Allah, ya. Dan berakhirnya mengangkat kedua tangan bersamaan dengan berakhir. Dan ayat takbir Allahu Akbar. Mulainya dari sini Allah. Terakhirnya dari sini Allah Akbar. Begitu ya? Pada waktu akan ruku, caranya permulaan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbir. Dan jika kedua telapak tangan telah sejajar dengan pundak, mulailah untuk menunduk. Nah, begitu. Jadi kalau mau ruku Allah, mau ruku ya? Yang kedua mau apa? Mau ruku. Begitu. Allah. Habis ini nyampe sini baru mulai nunduk, ya. Seraya memanjangkan lafaz takbir sampai berhenti di posisi ruku. Di posisi ruku. Allahu Akbar. Begitu. Cuma tidak gerak gini Allah kecuali ini sudah nyampe di posisi berdiri, ya. Pada waktu akan i'tidal, caranya permulaan mengangkat kedua tangan dan lafaz tasbih, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah, dimulai bersamaan dengan mengangkat kepala sampai berdiri tegak. Dan jika telah berdiri tegak, maka kedua tangan diturunkan. Sami Allahu liman hamidah, ya. Pada waktu akan berdiri dari tasyahud awal, caranya permulaan mengangkat kedua tangan tatkala sampai ke posisi ruku yang sah atau ruku. Ini. Dan terus membaca takbir dan mengangkat kedua tangan sampai berdiri tegak. Jadi mulai tasyahud awal. Ini foto praktek nih. Kalau cuma baca kayak gini ya teman-teman. Gambarannya tidak nyambung kayaknya. Ya. Dalam mengangkat kedua tangan pada 4 masalah di atas terdapat beberapa sunnah yang selayaknya dikerjakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ulama dalam mutiara syairnya. Iya. Irfa' yadaika wa biha fastaqbila. Irfa' yadaika wa biha fastaqbila. Ngadep kiblat. Nanti apa ya? Wakshif. Usahakan tangannya itu maftuh. Tidak ada penghalang kainnya. Kayak seperti ini. Jadi kita semuanya 99% orang tidak pakai apa? Kaos tangan itu. Ya. Wakshif. Wafarrik. Bukan tangannya kita gini. Allah la. Gini. Wakshif. Farrik ya. Wasatan, bukan besar gini. Enggak, biarkan secara normal, tabi'i. Tidak ada dipaksa tangan. Hampir 9 tiap hari kita begini. Lah kita gini, walau kita gini. Cuman niatkan anak gini, ini posisinya untuk mengerjakan sunnahnya. Sunnah daripada sunnahnya ngangkat tangan waktu takbiratul ihram. Supaya ngangkatnya ini terhitung. Kalau tidak tiap hari gini tidak terhitung. Karena tidak mungkin terhitung ini kecuali kalau diniatkan untuk sunnah. Betul ya? Muhadhi. Betul Muhadhi ya? Belum kayak. Bukan gini. Ada bagian gini. Apa sunnah gini? Megang belakang sini. Indah Abu Hanifah sunnah.
Dalam madzhab Abu Hanifah sunnah, tapi Imam Syafi'i enggak, muhadza bas, sekiranya lurus. Ya sekiranya kurang lebih, enggak kalau gini, wala begini. Itu ya, enggak, mu'tadil. Ayo, ukurannya muhadzi, ayo. Bil kafi mankiban. Bil kafi ada, muhadzi bil kaf. Bil kaf mankib al hadim, ayo. Mankiban wal ibhami udhun. Wal ibhami udhun. Itu ya, ini ibham ini. Ini udhun gitu ya. Wahnir ru'us ini gini, lurus ke atas enggak, lu gini, Pak. Sedikit. Jangan gini kan. Gini kan. Ya. Hadhi a'laha. A'laha, ini a'laha ini agak nunduk sedikit gitu. Gitu ya, bukan kita kenceng gini. Ya. Wa kun mubtadi'an birraf'i. Nah, endal bida Allah. Jadi gini. Gini. Ini tidak terlalu ke atas, ini ke bawah. Posisi tabi'i ini dengan normal biasa, tidak usah dipaksa. Biarkan tangan dengan sendirinya. Dengan sendirinya sudah mengerjakan sunnah ini dia. Kalau ente paksa gini, jadi maksa ini namanya. Tambah hilangkan sunnah. Gini maksa, tambah hilangkan sunnah. Biarkan dengan posisi tabi'i. Itu gitu ya. 10 sunnah sudah dikerjakan kayak gini tok sudah. Itu gitu ya. Wa munhiyan liraf'i indal intiha. Itu gitu. Nah ini bisa ente praktekkan tiap hari kalau ente ngikutin ini. Allah. Posisi tabi'i. Wa akbar. Ya. Artinya, angkatlah kedua tanganmu dan hadapkanlah ke kiblat. Nah. Bukalah tangan, jangan diberi penutup. Renggangkanlah jarak antara jari-jari tangan dengan ukuran yang sedang. Iya. Sejajarkan tinggi tangan tatkala diangkat dengan ukuran pundak. Iya. Dan tinggi tangan sejajar dengan ujung bawah telinga. Ujung jari-jari tangan agak menunduk. Permulaan mengangkat dimulai bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhirnya mengangkat bersamaan dengan berakhirnya takbir. Ya. 2. Masih panjang. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع كل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى وربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلمات